Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan sedang mengupayakan Kevin Dix untuk bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Ronny Pangemanan. Dalam akun YouTube-nya yang bernama Bung Ropan, ia sudah menanyakan itu secara langsung kepada Erick Thohir. Ronny Pangemanan ingin tahu apakah ada penambahan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya timnas Indonesia sudah mendapatkan tiket untuk berlaga pada ronde ketiga. Tiket itu didapatkan setelah timnas Indonesia duduk di peringkat kedua klasemen akhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Untuk bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia tentu saja harus mempunyai pemain-pemain keturunan baru. Kevin Dix memang sebelumnya menjadi pemain yang sudah lama dibidik oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hanya saja saat itu, Kevin Dix masih berharap bisa dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda di Piala Eropa 2024. Info terakhir yang saya cek kemarin kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain keturunan. Pak Erick Thohir bilang ada. Tapi dia tidak bisa bicara secara detail perihal pemain A, B, C, dan D. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix. Pak Erick Thohir bilang oke karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, ucap Ronny Pangemanan. Lanjut Ronny Pangemanan, Erick Thohir saat ini sedang berusaha agar Kevin Dix mau membela timnas Indonesia. Usaha yang dilakukan PSSI saat ini tidak bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, keluarga Kevin Dix sudah membuka diri agar sang pemain bisa membela timnas Indonesia. Tentu saja ini menjadi angin segar untuk Shin Tae-yong. PSSI akan mengupayakan Kevin Dix ini. Keluarganya Kevin Dix juga sudah membuka diri. Kevin Dix sebelumnya berharap bisa dipanggil Ronald Koeman karena ingin membela timnas Belanda di Piala Eropa 2024, tapi tidak terpilih. Lalu Kevin Dix kabarnya siap membela timnas Indonesia jika dipanggil kembali, ucap Ronny Pangemanan. Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia. Saat ini, sudah ada 12 pemain keturunan yang memperkuat tim merah putih yakni Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Stuik, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Jay Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Kelvin Verdong. Sebenarnya masih ada satu lagi yakni Martin Paes. Kiper FC Dallas yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, itu saat ini sedang dalam tahap perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Pak Erick Thohir sedang berusaha melobi ini. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes kembali tampil menggila bersama FC Dallas dalam lanjutan Major Soccer League, MLS, Minggu, 16 Juni 2024. Martin Paes berhasil jadi pemain terbaik saat FC Dallas mengalahkan ST Louis City. Adapun hasil laga FC Dallas versus ST Louis City yang berlangsung di Stadion Toyota itu berakhir dengan skor 2-0. Dua gol FC Dallas pada laga tersebut lahir dari tendangan penalti Jesus Ferreira di menit ke-28 dan tambahan gol dari Nkosi Tafari pada menit ke-81. Tambahan 3 poin ini membuat FC Dallas masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen MLS wilayah Barat. Selain itu, kemenangan ini juga mengakhiri tren buruk FC Dallas di MLS. Sebab dalam 5 laga terakhir di Liga Amerika Serikat, FC Dallas gagal memperoleh kemenangan. Pada pertandingan ini, Martin Paes menjadi kiper utama pilihan Peter Lukchin yang baru diangkat sebagai pelatih sementara FC Dallas menggantikan Nico Esteve. Didapuk sebagai starter, kiper yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, itu membuktikan kelasnya. Dilansir dari SofaScore, Martin Paes melakukan 8 penyelamatan gemilang. Tercatat, Paes berhasil melakukan 8 save dari 8 tembakan yang mengarah ke gawangnya. Selain itu, Martin Paes juga aktif dalam membantu build-up serangan FC Dallas.
Hal itu terbukti dengan sentuhan Paes yang mencapai 48 kali. Tak hanya itu, Paes juga memiliki akurasi passing yang cukup baik. Kiper berusia 26 tahun tersebut berhasil menorehkan angka 83% akurasi umpan. Performa menggila Martin Paes di laga tersebut membuat calon kiper timnas Indonesia itu mendapat rating yang tinggi. Bahkan, Paes didapuk menjadi pemain terbaik versi SofaScore. Adapun SofaScore memberi nilai Martin Paes pada laga tersebut sebesar 9,1. Tentu saja angka tersebut sangat tinggi apalagi untuk seorang kiper. Selain itu, Paes juga menjadi satu-satunya pemain yang mampu mendapat rating 9. Penampilan menggila Paes itu sampai diunggah oleh akun official Twitter FC Dallas. Penyelamatan penting dari Bang Paes, tulis akun Twitter FC Dallas. Ya, Martin Paes memang saat ini bak penggendong FC Dallas di musim ini. Berdasarkan laporan dari SofaScore, Paes tercatat telah bermain sebanyak 17 pertandingan bersama FC Dallas di MLS musim ini. Dalam 17 laga itu, Paes sukses mencatatkan 77 kali penyelamatan dan kebobolan 25 kali. Setiap pertandingan, rata-rata Martin Paes melakukan penyelamatan sebanyak 45 kali. Diharapkan proses naturalisasi Martin Paes segera rampung, dan dapat menjadi kiper andalan timnas Indonesia di masa depan. Update naturalisasi Martin Paes. Seperti diketahui, saat ini proses naturalisasi Martin Paes masih terganjal aturan FIFA. Saat ini, Martin Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes harus menempuh jalur tersebut karena kiper FC Dallas itu ternyata pernah membela timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Jadi gini Martin Paes ini kemarin, ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun, tutur Arya Sinulinga. Dan menurut regulasi FIFA, itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi ke KNVB Belanda jadi ada syaratnya. Tapi kami harus punya hak mengajukan ke CAS namanya, Badan Arbitrase Olahraga. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kemarin Martin Paes kami masukkan dan menjadi warga negara Indonesia, apalagi Martin Paes sangat ingin menjadi warga negara Indonesia, dan membela timnas. Jadi setelah kami jadikan WNI, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS, kalau dia enggak WNI, kami enggak punya hak, makanya di WNI kan dulu Paes ini, setelah itu kami ke CAS, ujarnya. Sehingga diharapkan status Paes yang sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, semakin memuluskan persidangan di CAS nanti. Adapun Martin Paes sendiri telah menjalani sumpah WNI pada akhir bulan April 2024 silam. Berharap keberuntungan diberikan kepada tim asuhannya di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari ancaman grup neraka. Timnas Indonesia masuk ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait untuk drawing fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran ketiga babak kualifikasi nanti dibagi menjadi 3 grup.